وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أزاني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari Hilyah Thalibul Ilm. Kita sampai pada poin yang ke-26 pada fasal yang kelima dari Adabut Talib fi Hayatihil Ilmiyah. Bagaimana seorang santri, seorang penuntut ilmu agama itu berbuat dalam kehidupan ilmiahnya. Beliau mengatakan ar-rihlatu lit-talabi, melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari ilmu syar'i. Man lam yakun ruhlatan lan yakuna ruhalatan. Man lam yakun ruhlatan, barang siapa yang tidak banyak rihlah, yang tidak banyak keluar untuk menuntut ilmu agama, lan yakuna ruhalah, maka dia enggak bakal layak untuk diambil ilmu darinya. Dia enggak bakal layak, santri-santri itu akan datang untuk mengambil ilmu darinya. Faman lam yarhal fi talabil ilmi lil bahthi 'anis syuyuh. Barang siapa yang tidak mau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu demi mencari para masyayikh, demi mencari para guru, wassiyahati fil akhdhi anhum, lalu pergi untuk mengambil ilmu dari mereka, fayab'udu ta'ahuluhu liyurhala ilaih, maka sangat jauh untuk bisa layak diambil ilmu darinya. Lianna haula'il ulama alladhina madha waqtun fi ta'allumihim, karena para ulama yang telah menghabiskan banyak waktu untuk belajarnya mereka, wa ta'limihim, dan mereka mengajarkan ilmu itu, wa talaqqi anhum, dan mengambil ilmu dari mereka, ladaihim min at-tahrirati wal-dhabti wan-nukati al-ilmiyah wat-tajarib ma ya'azzu al-wuqufu alayhi au ala nadhairihi fi butunil asfar. Jadi mereka itu mempunyai penelitian, mempunyai kaidah-kaidah, mempunyai masalah-masalah ilmiah, pengalaman-pengalaman ilmiah yang itu tidak mungkin didapatkan, sulit untuk didapatkan kalau hanya sekedar fi butunil asfar, di dalam isi kitab-kitab mereka, di dalam isi kitab-kitab ilmiah. Wahdhar al-qu'ud an hadha ala, yani an hadha, hati-hati jangan sampai kamu lemah dari cara ini, ala maslakil mutasawwifatil battali, untuk mengikuti caranya, jalan ilmunya orang-orang sufi al-battalin yang malas, alladzina yufaddiluna ilmal khiraki ala ilmil waraki, yang mereka lebih mengedepankan ilmu khirak dibandingkan ilmu warak. Sampai situ dulu. Tabarakallahi azani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara rukun mempelajari ilmu itu harus punya guru. Salah satu di antara rukun belajar yang tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan ilmu kalau dia enggak punya guru. Kata Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayani. Wahai saudaraku,
engkau itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 rukun, kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saya akan menjelaskan kepadamu dengan segamblang-gamblangnya. Apa 6 perkara itu? Kata beliau rahimahullah, zaka'un, wa hirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadhi, wa tuluz zamani. Kata beliau, zaka, ada modal otak, ada modal kecerdasan. Dan mungkin sudah mafhum di kalangan kita bahwa kecerdasan itu ada 2. Ada zaka jibilli, ada zaka muktasab. Ada kecerdasan yang memang gawan bayi dari langit, memang dia itu pinter. Memang dari sejak kecil dia itu cerdas, gampang ngapal nih, gampang paham. Tapi ada zaka itu yang muktasab. Zaka yang muktasab itu bisa jadi hukum asalnya dia itu enggak pinter. Ya enggak gampang ngapalno. Ya sulit untuk paham. Tapi dilatih. Terus dilatih. Lama-lama pikirannya terasah. Lama-lama pikirannya terlatih. Untuk mudah paham, mudah menghafalkan. Itu zakat. Yang kedua hirs. Sungguh-sungguh. Serius. Yani tenanan. Sungguh-sungguh dalam belajar. Kaidah para ulama. Itu adalah man yani man a'ta lil ilmi kullah la yu'tihil ilmu illa ba'dah. Barang siapa yang mencurahkan semua kekuatan yang dia miliki untuk belajar, ilmu itu tidak akan memberikan kepada dia kecuali sebagiannya. Apalagi kalau cuma setengah-setengah, harus hirs. Jadi kata Rasulullah SAW, ihris ala man yanfa'uk. Semangat kamu, serius di dalam apa yang bermanfaat untukmu. Yang ketiga, wastibar. Sabar. Sabar. Gak ada jalan ilmu yang gak butuh kesabaran. Ilmu itu berat ya akhwan. Warisan para nabi. Rasulullah SAW saja, ilmu yang tidak butuh belajar itu kan ilmunya para nabi dan para rasul. Itu Allah menggunakan bahasa, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami, Allah akan memberikan kepadamu satu ucapan yang thaqil, yang berat. Kita tahu dalam sejarah turunnya wahyu. Wahyu itu kalau turun kepada Rasulullah SAW itu terasa amat sangat berat. Rasulullah SAW di musim dingin yang sangat dingin, keringatnya itu bercucuran. Kadang-kadang beliau itu terasa membawa beban yang amat sangat berat, tiba-tiba pingsan. Lalu bangun lagi. Itu untuk menerima wahyu. Jika itu wahyu yang datang dari Allah langsung, maka orang mempelajarinya juga pasti berat. Butuh istibar. Yang keempat, wabulghatun. Butuh bekal, butuh modal, butuh biaya. Kitab itu butuh biaya, sekolah itu ya butuh biaya, belajar itu ya butuh biaya. Dulu Imam Malik rahimahullahu ta'ala sampai jual genteng-genteng rumai untuk beli kitab. Kayu-kayu yang untuk yani atap rumah orang Arab pada zaman diambili untuk belajar, untuk beli buku, untuk beli kitab. Yani pada zaman dahulu. Itu begitu dulu yani para ulama-ulama kita. Yang kelima, wasuhbatu ustadhi. Harus nyertai guru. Belajar itu enggak iso otodidak, mustahil ada orang belajar agama dengan otodidak. Watuluz zamani, dan butuh waktu yang panjang. Nah, titik tekan yang ingin Anda tekankan pada pertemuan kita kali ini adalah wasuhbatu ustadhi. Dan harus ada guru yang bimbing. Harus ada guru yang dia mengambil ilmu darinya. Jadi enggak ada ceritanya orang itu menguasai ilmu-ilmu syar'i kalau dia itu dari awal belajar itu hanya otodidak, belajar lewat perpustakaan, belajar lewat ini, belajar lewat itu. Kenapa? Dia tidak akan memiliki sanad keilmuan. Dan manusia-manusia jenis ini di zaman sekarang itu banyak. Madrasahnya itu madrasah internet, gurunya itu Syekh Google. Ini. Kitabnya itu Kifayatul WhatsApp.
sama fathul internet. Zaman sekarang, ya subhanallah. Di mana silsilah ilmiahnya? Bukankah ilmu itu adalah saya terima ilmu ini dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ilmu ini bagian dari agama. Fanglur yani min aina ta'khudhu dinak, kata Ibnu Sirin. Ilmu ini adalah bagian dari agama, maka lihat dari mana kamu mengambil ilmu ini. Lah, yang namanya guru para ikhwah gak mungkin ada di tempat kita. Yang namanya guru itu bertebaran di muka bumi. Indonesia ini guru itu mulai dari ujung kulon Aceh sampai ujung timur Merauke. Bertebaran di mana-mana. Ada di Jawa, ada di Sumatera, di Jawa ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau mau mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia itu meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negerinya, meninggalkan tempatnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan yani kampungnya untuk berangkat ke tempat guru yang dia tuju. Kalau zaman sekarang ke tempat ma'had, ke tempat pesantren di mana di situ telah terkumpul para asatidzah, terkumpul para guru untuk kita mengambil ilmu darinya. Kalau pada zaman dahulu kan belum ada pesantren. Kalau pada zaman dahulu mereka itu misalkan mau belajar hadis, dikenal bahwasanya di kota A gitu ada seorang syekh berangkat ke sana. Sana kemudian yang sudah belajar hadis darinya beberapa tahun, kemudian ada seorang guru lagi yang dia dengar bahwasanya ada di kota B, berangkat ke kota B bertahun-tahun. Begitu dulu belajar. Kalau zaman sekarang Allah memudahkan, guru itu oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang dikumpulkan di satu tempat. Namanya pesantren. Ya mau belajar bahasa ya di kono, mau belajar fikih ya di situ, mau belajar ini ya di situ, mau belajar akidah ya di situ, mau belajar yani bahasa nahwunya di situ, balaghahnya di situ, Allah kumpulkan. Sehingga itu memudahkan bagi seorang penuntut ilmu pada zaman sekarang. Sampai-sampai kaidah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, "Man lam yakun ruhlah, lan yakuna ruhalah." Kalau ada orang santri yang akunya jadi santri tapi nggak pernah ruhlah, nggak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, nggak pernah keluar dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, di omai aja. Beli kitab ini, beli majalah itu, beli majalah ini, beli majalah itu. Kalau pada zaman dahulu, sekarang buka jadi website ini, buka website ini, buka website ini, buka website itu. Jadi buka ini, ikut itu, ikut itu. Maka sama sekali dia tidak akan pernah mencapai ilmu yang diinginkan. Malam yakun ruhlah, lan yakuna ruhalah. Dia tidak layak untuk nanti para santri itu perjalanan menuntut ilmu kepada dia. Dia tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka tidak mungkin ada santri yang datang kepadanya untuk belajar. Itu kaidah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Tayyib. Satu masalah yang muncul, Ustaz, ini kan ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid mengambil kaidah para ulama-ulama kita. Zaman dulu saat turun ono mbak YouTube, zaman sekarang wis lahir. Ini YouTube wis lahir saat. Yani karena barokah Google punya putu namanya YouTube. Duh, sekarang bisa belajar ini, sekarang bisa belajar itu, sekarang bisa belajar ini, sekarang bisa belajar itu. Ngerti akhwafitin azanillahu wa iyyakum. Kita tidak mengingkari keutamaan, kefadilahan, keagungan yang ada dalam sesarana yang Allah berikan pada zaman kita yang itu tidak Allah berikan kepada zaman-zaman yang sebelumnya. Sekarang nifanya subhanallah, ilmu itu Allah mudahkan. Kalau pada zaman dahulu orang cari satu hadis itu harus berangkat dari Madinah ke Mesir, cari satu hadis. Setelah itu mulailah ada kitab. Akhirnya belajar lebih mudah. Kitab pada zaman dahulu tulisannya Masya Allah karu-karuan. Tulisan manuskrip tangan. Itu pun gak ada daftar isi. Bacanya sulit, ribet gitu. Mulai ada percetakan. Tatkala munculnya pertama kali muncul awal percetakan. Itu kitab itu ditulis, itu kitab model-model zaman dulu ya, tanpa spasi, tanpa paragraf,
tanpa penomoran, tulis runut gitu, dan tanpa daftar isi. Ke belakang, semakin ke belakang, mulai kitab itu diparagrafi, ada daftar isinya. Ke belakang lagi, jadi ada fihrisnya. Ada fihrisnya lengkap, begitu daftar ayat, daftar hadis, daftar kata-kata sulit, daftar ini, daftar itu. Kadang-kadang kalau kita besar, fihrisnya aja sampai 2-3 jilid. Kalau kita besar. Setelah itu muncul zaman sekarang ya kawan. Mulailah ilmu itu tidak terletak pada buku, tapi terletak di website-website yang ada. Kemudian muncul belakangan ini, ilmu itu ada di channel-channel YouTube. Setelah itu mulailah di zaman pandemi ini mulai bermunculan sekolah-sekolah online. Dan anak tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Perhatian azani Allah wa yakum. Semakin ke belakang semakin mudah, semakin ke belakang semakin mudah, semakin ke belakang semakin mudah. Kalau pada zaman dahulu orang dari negeri Irak ingin bertanya satu masalah, itu budal dari Irak menuju ke Mekah untuk bertanya satu masalah. Di awal Sahih Muslim, Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ada orang-orang datang berangkat dari negeri Irak menuju ke Mekah. Mereka menuju ke Mekah karena mereka tahu di kota Mekah kalau musim haji itu kumpuli para ulama. Reuni kalau bahasa gitu. Para ulama itu kalau kepingin ketemu ulama banyak itu berangkat musim haji ke Mekah. Jadi mereka berangkat dari kota Irak, dari negeri Baghdad ke kota Mekah hanya ingin bertemu dengan para ulama, kalau bisa salah satu sahabat. Bertemulah mereka orang-orang Irak itu dengan Abdullah ibnu Umar. Dengan Abdullah ibnu Umar. Lalu mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami meninggalkan negeri Baghdad, kami meninggalkan negeri Irak. Di negeri kami setelah kami tinggalkan itu ada orang-orang yang mereka mengatakan al-amru la qadar, al-amru unuf. Gak ada itu takdir. Semua perkara itu terjadi tanpa perhitungan takdir. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Abdullah bin Umar mengatakan, pulanglah engkau kembali kepada negerimu. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari perbuatan mereka dan mereka berlepas diri dari perbuatan Umar. Jadi mereka berlepas diri dari saya. Sampai mereka percaya kepada takdir. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Jibril yang masyhur itu. Hadis Umar bin Khattab bainama nahnu julusun ala hadi Rasulullah sampai akhir Islam, iman, ihsan 100 sa'ah. 100 sa'ah. Perhatikan ya ikhwan, riwayat ini. Berangkat dari Irak ke Mekah itu berapa menit? Numpak onto. Ini berapa menit ya ikhwan? 1 bulan setengah. Perjalanan 1 bulan setengah. Hanya untuk bertanya satu masalah. Setelah bertanya, pulang. 1 bulan setengah. 3 bulan PP mendapatkan satu masalah ilmiah. Lah saiki ya ikhwan, ada masalah itu, orang gua HP aku. Pencet, tak, cres. Muncullah fatwa-fatwa, Masya Allah. Syekh bin Baz berfatwa, channelnya Syekh Utsaimin, channelnya Syekh Albani, channel. Tapi kalau memang kita melihat fakta ini ya ikhwan, mestinya kan wong sekarang itu pinter 100 kali lipat manusia pada zaman dahulu. Tapi faktanya kok rodok goblok-goblok wong saiki. Kalau kita bandingkan dengan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu, Masya Allah. Orang-orang pada zaman sekarang itu loh, anak katakan ya Wan, dengan bosok asli Sarawak, goblok-goblok. Termasuk aku. Kenapa? Karena bukan begitu ilmu itu dicari. Ilmu itu dicari dengan duduk di hadapan para asatidzah. Duduk di hadapan para masyayikh, duduk di hadapan para guru, mengambil ilmu dari mereka, mengambil adab dari mereka, menghormati mereka,
dan penuh dengan memuliakan kepada guru-gurunya. Dengan ilmu itu akan merasuk ke dalam hati, dan dengan itu ilmu itu akan jadi ilmu yang barokah. Makanya nggak ada ceritanya para ulama itu jadi ulama otodidak. Semuanya itu punya sanad keilmuan dari gurunya ke gurunya ke gurunya ke gurunya. Itu tetap nomor satu. Adapun channel-channel yang ada sekarang ini namanya pendukung. Bukan untuk menghilangkan aslinya. Bukan untuk menghilangkan cara belajar yang pokok. Cara belajar yang asli. Semua ya akhwan. Channel-channel yang ada. Itu sebenarnya adalah pendukung. Dilakukan dalam kondisi darurat militer. Kalau memang nggak memungkinkan untuk belajar langsung kepada sang guru, untuk belajar langsung kepada masyayikh karena kondisi lapangan yang ada pada zaman sekarang, ya daripada nggak belajar, yuk bisalah belajar lewat semua itu. Karena belajar itu ya akhwan, butuh adab, butuh samat, butuh memuliakan guru, butuh adab majelis ilmu. Dengan adab itulah ilmu itu akan masuk ke dalam hati. Coba sekarang online, ustadz ceramah itu loh, digawe nyanyi karo ngode kopi. Bukankah begitu model-model kajian online, termasuk aku. Kalau pas ngaji online ini ngaji online atau pas kepingin derangkan kajian masyayikh, channel dibuka, kepingan tuh ngode kopi. Ustadz serius karo nyoprot, ngono karo minum makan. Dari mana ilmu itu akan masuk ke dalam hati? Dan nggak ada, ngono tinggal tidur. Ustadz bar, ini wongi turu. Jadi adab tidak terjaga. Kemudian roh, keterkaitan batin itu nggak ada. Kadang-kadang syekh wis mati. Keterkaitan batin itu nggak ada. Keterkaitan hati antara seorang guru dengan seorang murid dengan seorang guru itu nggak ada. Itu yang kemudian ya akhwan menjadikan orang itu tahu masalah tapi keberkahannya kadang-kadang kurang. Anda katakan kurang bukannya nggak ada. Anda tidak mengatakan nggak boleh ya akhwan. Silahkan, monggo, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan awal. Hukum asal belajar itu di tempat-tempat majelis-majelis ilmu semacam ini. Di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat-tempat yang di situ ada guru, di situ ada murid, di situ ada ustadz, di situ ada santri. Sehingga ada ikatan batin. Ada roh yang terikat antara guru dengan muridnya yang menyebabkan ilmu itu menyambung dari satu ke tempat yang lainnya. Ini ke yang lainnya. Parihudin azanillahu yani wa iyyakum. Jadi ini yang perlu untuk dicermati. Dengan adanya ini, kita tidak menolak ya akhwan, sarana-sarana yang muncul pada hari itu. Dan itu sesuatu yang sangat faedah. Sering kita ngambil faedah dari kajian-kajian masyayikh di channel-channel mereka. Tapi itu kita lakukan kondisi darurat. Kondisi darurat. Kondisi darurat dalam arti mau hadir ke majelisnya Syekh Fulan ono di Saudi, budal ke sana repot amat, nggak punya duit, macam-macam, ya sudahlah, semacam ini. Tapi kemudian orang itu belajar hanya mengandalkan itu semua, maka itu sesuatu yang sama sekali tidak dianjurkan oleh para ulama kita. Taib. Kemudian beliau mengatakan, beliau membahas tentang ilmu khiraq dan ilmu warak. Kata beliau, wahdhar al-qu'uda an hadha. Hindari, jangan sampai kamu malas. Jangan sampai kamu berhenti dari menempuh perjalanan ilmu ini. Mencari guru, belajar dari guru. Ala maslakil mutasawwif al-battali. Untuk mengikuti jalan orang-orang sufi yang malas battal. Alladzina yufaddiluna ilmal khiraqi ala ilmil warak.
yang mereka lebih mengedepankan ilmu khirak dibandingkan ilmu warak. Ilmu warak itu ilmu kertas. Ilmu kertas ya ilmu yang diambil dari guru, kemudian bawa kertas, keterangan ustadznya dicatat, gitu. Kemudian ini kitabnya itu dibawa pulang, kemudian dihafalkan. Nanti tatkala mau ngajar kertas itu dibawa, disampaikan kepada muridnya. Itu dalam istilah para ulama namanya ilmu warak. Karena ada ilmu lain namanya ilmu khirak. Al-khirak itu bentuk jamak dari khirqah. Khirqah itu ya secarik kain kalau bahasa kita. Secarik kain. Jadi kalau ada pakaian terus bolong, lah kemudian ditambal, tambalan itu namanya khirqah. Namanya khirqah. Kenapa? Karena zaman dahulu para ikhwah, ono jenis manusia itu yang menampakkan kezuhudan. Namanya orang-orang sufi. Pakaiannya yo wele gitu ya. Yo bolong-bolong, tambal-tambalan begitu. Menunjukkan menampakkan kezuhudan. Sebenarnya kalau masalah kezuhudannya nggak ada masalah. Tapi titiknya akhirnya mereka punya model tertentu dalam belajar. Napa belajar kepada para ulama? Takoni, ulamanya itu sekarang di mana? Wis mati. Kalau kami itu belajar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani qalbi an rabbi. Kalian belajar dari mana? Haddatsani Abdul Razzaq. Abdul Razzaq belajar dari mana? Haddatsahu qala haddatsani Abdullah. Lah, Abdul Razzaqnya mana? Wis wafat. Abdullah wis wafat. Guru-guru kalian sudah mati. Guruku gak pernah mati. Haddatsani qalbi an rabbi. Yang menceritakan kepadaku hatiku. Hatiku datang ilmu itu dari Tuhanku. Lah, model ilmu jenis ini itu diistilahkan oleh para ulama dengan ilmu khirak. Ilmu ciptaan orang-orang sufi yang diberi merek ilmu laduni. Ini ilmu laduni. Waduh, tiba-tiba pinter. Dari mana? Dapat ilham dari sang pencipta alam semesta. Dapat ilham. Kenapa? Ya kata Nabi, gak butuh pergi kemana-mana, belajar, berangkat kemana-mana, belajar, gak butuh. Lawang kita itu belajar langsung dari Allah, kok gak butuh berangkat kemana-mana. Haddatsani qalbi an rabbi. Waqad qila li ba'dihim. Pernah disampaikan, ditanyakan kepada sebagian mereka, orang-orang sufi jenis mereka. Ala tarhalu hatta tasma'a min Abdul Razzaq. Kenapa kamu gak berangkat? Ayo kita berangkat. Untuk mendengar hadis, mendengar ilmu dari Abdul Razzaq. Abdul Razzaq As-San'ani, penulis Musannaf Abdul Razzaq. Faqal, maka dia mengatakan, ma yasna'u bis sama' min Abdul Razzaq. Man yasma'u minal khallaq. Loh, apa pentingnya belajar ilmu dari Abdul Razzaq kalau kami itu belajar langsung dari khallaq? Siapa khallaq? Allah Subhanahu wa taala, Allah. Wa qala akhar, dan sebagian mereka, jadi orang lain di kalangan mereka mengatakan, idza khatabuni bi ilmil waraq barastu alaihim bi ilmil khiraq. Tatkala mereka itu khatabuni, menyampaikan diskusi kepadaku dengan ilmu warak, maka aku mengalahkan mereka dengan ilmu khirak. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, fahdhar haula. Hati-hati dari mereka. Hati-hati dari model-model ilmu jenis mereka. Fa innahum la lil islami nasaru. Fa innahum la lil islami nasaru. Mereka sama sekali tidak menolong Islam. Wala lil kufri kasaru, dan mereka itu ini tidak menghancurkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang kafir. Barfihim man kana ba'san wa bala'an 'ala al-Islam. Bahkan di kalangan mereka itu ada yang menjadi malapetaka, bencana pada kaum muslimin. Jadi intinya barakallahu azanillahu wa iyyakum. Jangan ambil ilmu itu lewat perasaan. Ilmu itu ada jalannya. Ilmu itu ada kaidahnya. Ini para ulama kita mengatakan. Ini sebagian di antara salafun salih. Seingat ana Ibn Abdul Bar. Seingat ana. Tatkala beliau setelah menyebutkan bagaimana dulu para ulama salaf belajar. Bagaimana mereka runutannya belajar. Dimulai dari Al-Quran, hadis. Kemudian bagaimana urutan mereka dalam mempelajari ilmu.
Sebagaimana yang beberapa poin-poinnya sudah disebutkan oleh Syekh Bakar, maka beliau mengatakan wa hadza manhajus salaf. Ini adalah jalannya para ulama unas salaf dalam mereka menuntut ilmu. Faman khalafa manhajahum ijtihadan zal. Barang siapa yang menyelisihi cara mereka dalam belajar, maka zal, dia sesat, dia tergelincir, dia salah. Wa man khalafa manhajahum yani amdan dhal. Barang siapa yang menyelisihi cara mereka dalam belajar dengan kesengajaan, maka dia telah sesat. Oleh karena itu barakallahu azani Allah wa yakum, ikuti jalur para ulama kita di dalam belajar. Salah satunya adalah belajar itu lewat guru. Dan sebagaimana yang dahulu pernah kita pelajari bersama-sama, bahwa syaratnya orang itu bisa belajar dari guru adalah menghormati ustadznya, menghormati gurunya, memuliakan gurunya, mengagungkan gurunya tanpa tindakan yang melampaui batas di dalam mengagungkan guru-gurunya tersebut. Wallahu a'lam. Nah, taib, bain yang ke-27. Berapa menit lagi? Selama 5 menit ya? 10 menit? Yes, digunakan untuk baca izin lah. Kayaknya putus nanti tengah jalan gak enak malahan. Saya mempunyai bakat yang ingin saya kembangkan, tapi terhalangi dengan keberadaan saya ustadz di pondok. Tolong nasihatnya. Bakat antum apa? Mancing, ngopo-ngopo, penjaring. Bakat antum apa ya, akhi? Jadi nasihat ana kepada para wali santri. Itu pertama, yang kedua kepada santrinya, kepada wali santri dulu. Ini kepada para wali santri dimanapun antum berada yang mendengar suara anak. Masya Allah, koyok ceramah. Nah kuliahwan, hari ini hari-hari daftar sekolah. Semua pesantren buka pendaftaran. Di hari-hari semacam ini, itu anak itu mesti sering. Itu adat, langganan tahunan. Banyak wali santri mesti tanya, Ustadz, mana lebih bagus? Al-Furqan apa Imam Bukhari? Mana lebih bagus? Al-Irsyad apa Ibnu Bas? Mana lebih bagus? Anak katakan, loh Pak, semua pesantren itu sama. Anak sampeyan itu pitik, burung, tewelut. Anak sampeyan itu ayam, elang, apa hiu? Kok aneh menusat pertanyaannya? Iya, itu dulu yang pasti. Kalau memang anak jenengan itu elang, jangan paksakan sekolah di perikanan. Mati malah. Tapi masukkan dia di sekolah penerbangan, akan jadi elang raja udara. Ya, udara. Maksud anak apa ya kawan? Anak itu punya bakat. Setiap anak itu punya gawan bayi. Ada orang itu yang nih apal-apalan itu pinter gitu, tapi suruh mikir macet. Kajian fikih, usul fikih macet. Tapi kalau suruh ngapalkan, Masya Allah, ngapalkannya cepat, jarang lupa. Ada orang kebalikannya ya kawan. Kalau suruh analisis ilmiah, fikih, usul fikih, kaidah fikih, mantik sekalian, itu lancar. Tapi suruh ngapalkan, macet.
Pokoknya gak iso ngapalno. Ada orang itu yang pinter dua-duanya. Yang susah kan yang gak iso dua-duanya. Gak iso dua-duanya. Suruh mikir rapatnya pinter, suruh ngapalkan itu ngapalkannya 2 hari. Ini begitu apal, sesuk lupa nih. Lah, tentukan dulu anak kita berada di posisi mana. Berada di posisi mana. Kemudian setelah itu baru anakku suaranya bagus gitu. Koyok kutilang. Merdu gitu. Ngapal-ngapal kan yuk pena. Tapi nih suruh matematika macet. Kalau begitu kayaknya arahnya itu ke pondok qiraah. Arahnya ke pondok qiraah. Oh, anakku begini. Para wali akhwan. Tatkala kami di Al-Furqan, qadarallah nolak anak antum gak keterima di sini, sebenarnya itu adalah anugerah bagi antum. Jangan maksakan. Anak itu kadang-kadang gerweketan karo wong tua yang memaksakan diri anaknya harus masuk. Kenapa? Lah, wong anaknya itu loh kadang-kadang anak antum itu loh kadang-kadang durung iso maca Quran. Maca ya se blu pa ngono gak jelas gitu ya. Memaksakan diri posas, anakku gak iso maca gak apa-apa Ustaz, pokoke mondok. Gak iso gak apa-apa, pokoke masuk Al-Furqan. Wallahi bukan tambah baik. Ikuti nasihat anak ya, ikuti nasihat anak. Pondokkan dulu di tempat lain, ben lancar dulu maca Quran. Baru bawa ke sini kalau memang otot mau ke sini. Atau cari pondok yang lain yang lebih pas. Al-Furqan bukan satu-satunya tempat. Banyak tempat yang lain yang lebih pas untuk kondisi anak-anak kita. Jadi cari pesantren itu lihat dulu sebenarnya anak kita itu apa. Kemudian mau kita bawa dan arahkan kemana. Baru cari pesantrennya. Kalau zaman dulu itu cari gurunya. Yang kedua, para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Yang kedua. Tapi kadang-kadang enggak semua cita-cita, keinginan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang kita itu milih pesantren itu ya karena itu yang dekat. Karena itu yang gak jauh, karena itu yang apa. Dalam kondisi semacam itu, maka nasihat ana bagi antum ya kawan yang sudah kadung nyemplung di sini. Ikuti arus yang ada di sini. Ikuti arus yang ada di sini. Ikuti ilmu dan kemampuan ilmiah yang dikembangkan di Al-Furqan. Semaksimal mungkin. Agar antum mendapatkan nilai maksimal di sini. Hasilnya maksimal. Ustaz, lah apa itu bakat yang ingin Anda kembangkan? Nanti. Setelah keluar dari sini. Baru pindah ma'had, cari ilmu yang memang antum inginkan. Jangan kemudian gambarannya ya akhwan. Di sini. Di sini ilmu yang diajarkan itu kan ilmu-ilmu syar'i. Lah, antum itu punya bakat ilmu qiraah sab'ah. Misalkan suaranya mantap, nafasnya panjang gitu. 1 jam gak nafas itu bisa hidup. Jadi maca Al-Baqarah sekali nafas itu bisa. Kemudian hari-hari antum itu yang pelajari tahfidz. Hari-hari qiraah. Fikihnya gak pernah disentuh, usulnya gak pernah disentuh, akidahnya gak pernah disentuh, nahwunya gak pernah disentuh. Yang ini masuk kelas, keluar kelas, yang buka buku yang saat di kelas, buka buku lagi di kelas. Setiap hari itu. Terus ngapain antum bertahan di sini? Hidup itu jelaskan ya kawan, yang jelas. Kalau memang maunya semacam itu, sudahlah keluar dari sini, pindah ke pondok tahfidz. Kalau tetap bertahan di sini, ikuti arus yang ada di sini. Untuk kita bisa mendapatkan nilai hasil maksimal. Hidup itu jangan tengah-tengah. Mau jadi bebek ya sekaruan bebek, mau jadi elang karuan elang gitu. Jangan jadi bebek setengah elang. Gak jelas. Mau jadi sepeda motor karena sepeda motor, mau jadi pesawat karuan pesawat. Ini karuan pesawat ya terbang, karuan sepeda motor ya jalan. Jangan jadi tengah-tengah.
Kono bukti ini. Jadi tengah-tengah. Jadi akhirnya nggak jelas semua. Jadi air ya air, jadi oli ya oli. Jadi jangan tengah-tengah. Jangan jadi tengah-tengah. Nah. Bagaimana dengan Imam Malik yang tidak pernah rihlah dari Mekah? Salah bisa pertanyaan ini. Dari Madinah ya. Antum itu ya akhwan kalau mau mengkiaskan, ambil kias yang pas. Imam Malik hidup di zaman siapa? Imam Malik hidup di zaman siapa? Imam Malik itu tabi'it tabi'un, tabi'ut tabi'in. Zaman itu 85% ulama itu ada di Madinah. Ada di Madinah. Ada sih di Mekah dikit. Ada sih di Kufah dikit. Ada di Mesir 1-2. Ada di Yaman 1-2. Tapi 80, 85, 90% ulama-ulama itu tatkala itu ada di kota Madinah. Lah, kalau memang antum nanti suatu ketika ketemu kota semacam itu, gak apa-apa, jangan usah keluar. Ya di kono wae, muter-muter di kono wae. Mau cari hadis ya di situ, mau cari fikih ya di situ, mau cari Quran ya di situ, mau cari jadi akidah ya di situ, mau cari nahwu ya di situ. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi apa ana? Ini apa ada zaman sekarang tempat yang semacam itu? Makanya setelah melewati zaman tabi'in, itu para ulama itu sunnahnya mereka itu rihlah. Dari satu negeri ke negeri yang lain setelah para ulama itu menyebar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaannya waneh. Apa boleh belajar ilmu filsafat? Pertanyaan anak, filsafat itu apa? Filsafat itu apa? Jangan-jangan anak katakan haram, antum, loh kok haram tuh Ustaz? Anda katakan boleh, loh kok boleh tuh Ustaz? Repot malahan. Ini. Filsafat itu apa dulu? Lah baru kemudian kita bahas hukumnya. Gak usah dibahas lah, kapan-kapan. Sudah ya kan? Ta'adhan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokahnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.